Baik, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu semua, mohon maaf, ini ada kendala di laptop saya nih. Zoom-nya eh, tertutup otomatis ini. Masuk lagi, tutup lagi. Baik, terima kasih Pak Irhamni atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak WR 1 bidang akademik, Bapak Dr. Rusmana, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, Bapak Ibu, langsung Pak Irham nih di jadwalnya. Mau next, Pak Irham nih, Pak Irham nih, Ya, sebentar Pak, macet. macet semua. Sebentar, saya ulangi lagi. Sudah muncul Pak? Ya, next Pak Irham nih jadwal. Geser Pak, halaman kedua Pak. Ya, sebentar. Belum bisa ini. Ya, Bapak Ibu semua, jadi untuk jadwal kita ada sosialisasi yang harus tanggal 8, ini tanggal 9. Kemudian periode input sebenarnya Bapak Ibu semua itu bisa setiap hari Bapak Ibu input di sister Bapak Ibu semua karena eh, untuk input kapan saja bisa dilakukan kecuali mengklaim kinerja ya. Untuk mengklaim kinerja memang ada jadwalnya. Gitu. Nah, eh, Bapak Ibu semua ini sudah dibuka sehingga Bapak Ibu mulai hari ini juga sudah bisa mengklaim eh, hasil kinerja Bapak Ibu selama semester genap 2023-2024 seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah kemarin sebenarnya sudah Bapak Ibu isi juga eh, sehubungan dengan pengisian remunerasi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya saat ini tinggal mengklaim kinerja BKD Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya Bapak Ibu semua. Dan ini Bapak sudah terbiasa untuk melakukan apa Oh, nggak ada ya? mengerjakan input Ya. kinerja BPD gitu seperti itu. Jadi Bapak 14 itu hari Minggu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa mengklaim dan BKD ini juga cukup sederhana ya Bapak Ibu. Cuma eh, 12 sampai 16 poin aja Bapak Ibu ya. Kemudian di tanggal 15 nanti kami sudah menugaskan asesor BKD. Jadi nanti di tanggal 15 ada penyamaan persepsi asesor BKD dengan tim ya Bapak Ibu semua. Kemudian nanti mulai hari Senin tanggal 15 sampai Selasa tanggal 23 penilaian kinerja BKD Kalau yang kiri, oh ini kalau yang dengan kiri ya. asesor yang sudah Bapak kerjakan atau Bapak klaim mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 nanti. Nah, kemudian kami akan merekap itu mulai hari Selasa tanggal 23, rekap dan validasi kinerja BKD dosen oleh tim BKD Universitas dari 23 sampai 28 hari Minggu Bapak Ibu. Nah, untuk masa sanggah yang biasa mungkin ada beberapa permasalahan, kita tanggal 26 sampai 29. Itu ada 4 hari Bapak Ibu untuk masa sanggah. Jadi tolong nanti jika ada masalah kita maksimalkan di tanggal 26 sampai tanggal 28 Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada pengumuman apakah
PKD-nya sesuai atau tidak itu di tanggal 30, sehingga setelah tanggal 30 ini eh, apa Serdos Bapak, kemudian juga tunjangan-tunjangan untuk guru besar dan lain-lain itu bisa dibayarkan. Jadi kita sampai tanggal 30 Juli ini. Seperti itu, setelah tanggal 30 di Agustus, September itu sudah bisa dicairkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu jangan lupa hari tanggal 8 kemarin ke tanggal 9 hari ini sehingga tanggal 14 Bapak Ibu sudah bisa menginput atau mengklaim sebenarnya ya, tadi sudah kami jelaskan. Bapak Ibu tinggal mengklaim saja karena sesungguhnya Bapak Ibu sudah banyak menginput untuk remunerasi kemarin gitu. Jadi tinggal Bapak panen saja gitu, dan maksimal 16 sesuai dengan sistem saja Bapak Ibu ya, tidak dilebihkan dari 16 seperti itu. Kemudian kewajiban dosen selain melaporkan, jadi 1 LKD setiap semester itu Bapak Ibu, ini acuannya dosen atau profesor biasa yang DM ya, itu 12 sampai 16 SKS Bapak Ibu semua. Kemudian untuk dosen atau profesor tugas tambahan 3 sampai 16 SKS. Jadi kalau isi pun 3 itu masih bisa ditambah ya. Ada Untuk di itu kuning itu ada nggak? sampai 16. Jadi tidak boleh lebih dari 16. Seperti biasa Bapak Ibu, kalau kinerja Bapak masih banyak sekali, tinggal dipindahkan ke apa? Ke menu kelebihan SKS seperti itu. Kemudian kedua juga melaporkan kewajiban khusus bagi dosen yang TMT jabatan fungsional minimal 3 tahun. Jadi ada KWKS seperti itu, harus dipenuhi setiap semester dengan bukti kinerja yang terbit pada masa 3 tahun di asisten ahli dan lektor, minimal 1 buku atau 1 artikel publikasi ilmiah nasional atau 1 karya monumental lainnya atau 1 karya diterapkan. Kemudian untuk lektor kepala minimal 3 artikel jumlah jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2, 1 artikel jurnal internasional atau 1 paten atau 1 karya seni desain atau 1 karya monumental lainnya atau 1 karya diterapkan. Jadi Bapak Ibu lektor kepala minimal walaupun ini ya 3 artikel jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2. Jadi Sinta 1 atau 2. Kemudian artikel jurnal internasional. Tidak ada bereputasinya nggak apa-apa. 1 artikel jurnal internasional yang penting. Untuk profesor itu 1 buku minimal ya, 1 buku 3 artikel jurnal internasional, 1 atau ya Bapak Ibu, atau 1 buku ditambah 1 artikel jurnal internasional bereputasi. Jadi 3 artikel jurnal internasional itu sama dengan 1 artikel jurnal internasional bereputasi. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja. Atau 1 buku tambah 1 paten. Atau 1 buku tambah 1 karya seni desain peer review internasional. Atau 1 buku tambah 1 karya monumental lainnya. Atau 1 karya diterapkan industri teknologi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang pasti profesor itu kewajiban untuk 1 buku itu harus ada, ditambah artikel jurnalnya yang tadi ya, 3 artikel jurnal internasional atau 1 artikel jurnal internasional bereputasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kewajiban khusus untuk asisten ahli dan lektor, ini ada tabelnya. Paling sedikit 1 buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Dipertegas menjadi paling sedikit 1 buku ajar, buku teks atau karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional, prosedur nasional, atau karya monumental lainnya
atau satu karya diterapkan. Itu Bapak Ibu ya, di sini ada tabelnya nih, kewajiban dosen dalam 3 tahun untuk asisten ahli dan lektor. Jadi menulis buku ajar, asisten ahli adalah lektor ya. Kalau asisten ahli menulis buku ajar, buku teks atau publikasi ilmiah, satu buku satu karya ilmiah, dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Jadi penulis utama atau pendamping boleh penulis kedua, ketiga, keempat. Jadi asisten ahli dan lektor ini punya kewajiban yang sama. Kemudian untuk lektor kepala Bapak Ibu, paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi. Sekarang 3 karya ilmiah lektor kepala. Ingat ya Bapak Ibu, lektor itu kepala ini karya ilmiah. 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini keterangan lebih lanjut nih ada di tabel 1, tabel untuk lektor kepala. Lektor kepala itu paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 jurnal internasional, paten, atau karya. Kemudian itu 3 karya ilmiah, salah satunya sebagai penulis utama, penulis pertama atau penulis korespondensi gitu ya, Bapak Ibu, jadi penulis utama. Kemudian untuk guru besar, untuk profesor, paling sedikit 1 buku ajar atau buku referensi dan 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks basis data internasional. Atau paling sedikit 1 buku ajar atau buku referensi dan 3 karya ilmiah yang diterbitkan di proceeding internasional. Boleh proceeding internasional Bapak Ibu, kasih warna merah ini, proceeding internasional, terindeks pada Simago atau Scopus seperti itu. Nah, jadi itu ini di tabelnya kita lihat paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional atau paling sedikit karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Kemudian paling sedikit 1 paten atau paling sedikit 1 karya seni monumental atau desain monumental. Nah, ini 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional itu salah satunya sebagai penulis utama. Penulis pertama atau penulis korespondensi, bukan penulis kedua Bapak Ibu ya. Jadi harus penulis pertama utama. Dapat sebagai penulis utama atau untuk karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi itu bisa dapat sebagai penulis utama atau pendamping Bapak Ibu. Jadi tidak masalah untuk yang jurnal internasional bereputasi bisa sebagai penulis utama atau pendamping. Kecuali yang tadi yang jurnal internasional saja itu 3 karya ilmiah dan sebagai penulis utama. Itu Bapak Ibu semua untuk capung masing-masing. Jadi kita tegaskan bahwa di PO BKD 2021 tentang karya ilmiah, proceeding internasional bereputasi terindeks pada Simago dan Scopus dinilai sama dengan jurnal internasional terindeks basis data internasional. Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus lektor kepala paling sedikit 1 artikel. Kemudian ada profesor paling sedikit 3 artikel dan 1 buku ajar atau buku referensi seperti itu. Baik, itu saja dari kami terkait pengisian BKD di semester genap 2023-2024 atau periode Januari sampai Juni 2024. Begitu Bapak Ibu dari kami. Saya kembalikan ke Bapak Irham. Saya persilahkan. Pak Irham. Ya, baik. Terima kasih Pak Anies Fuad, MSI, yang telah memberikan paparan terkait dengan BKD 2023-2024 semester genap. Kemudian
sesi selanjutnya tanya jawab. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Dipersilakan. Sebagai informasi untuk lembar kerja BKD sudah dibuka dari mulai kemarin dan sampai dengan tanggal 14 ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi kinerjanya di LKD masing-masing, atau yang sudah mengisi sebelumnya bisa diklaim langsung, atau kalau memang belum diisikan, ada kinerja yang belum terisikan, terinput, silakan diinput langsung di lembar kinerja. Kemudian jangan lupa setelah diisikan, mohon di save permanen. Ya, di save permanen. Kemudian jumlah poin yang harus diisikan tadi tidak boleh melebihi ya, 16 SKS, harus 16 SKS, karena kalau lebih biasanya akan dinilai tidak memenuhi. Ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu.